Baiklah, mari kita melihat ke buku bahan ajar pada halaman yang ke-10. Halaman yang ke-10 berjudul pengilhaman, ya, pengilhaman, inspirasi. Ini terkait dengan inspirasi Alkitab. Saya akan bacakan dan kemudian memberikan penjelasan-penjelasan seperti biasa, ya. Pentingnya pengilhaman. Pengilhaman dibutuhkan untuk meneguhkan penyataan Allah. Jika Allah telah menyatakan dirinya, tetapi rekaman penyataan tidak dilakukan dengan akurat, maka penyataan Allah akan terus dipertanyakan. Jadi pengilhaman menjamin keakuratan penyataan. Ya. Jadi saya kira sampai di sini jelas, ya. Penting bagi kita untuk memahami ini, karena kalau kita tidak memahami bagaimana Alkitab itu diilhamkan atau diinspirasikan, maka bagaimana Alkitab itu bisa dipercaya dan bagaimana nanti dalam prakteknya, dan berbagai implikasi pun akan muncul, ya. Bisakah dia dipercaya, bisakah dia dilakukan, haruskah dia dilakukan, dan lain sebagainya. Apakah dia terkorupsi, apakah dia terkontaminasi, dan lain sebagainya. Makanya kita perlu memahami bagaimana Alkitab itu bisa sampai kepada kita, dan benarkah bahwa itu berasal daripada Allah, dan benarkah itu bisa dipercaya, dan haruskah kita menerapkan apa yang diinstruksikan, ya, di dalamnya, baik itu secara eksplisit, implisit, ataupun sesuai penafsiran yang baik, ya. Definisi, arti epistemologi, istilah inspirasi, ilham berasal dari Vulgata, Latin Divinitus inspirata, inspirare, inspiro. Tetapi kata ini sebenarnya tidak memberikan arti yang tepat. Kata Yunaninya yang dipakai dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yaitu theopneustos, lebih tepat digunakan. Theopneustos adalah kata majemuk, neo plus theos, yang berarti dihembuskan, dimasuki angin atau nafas oleh Allah. Dalam kata ini jelas terlihat adanya penekanan pada faktor Allah dalam pekerjaan penulisan tersebut. Dalam 2 Timotius 3:16, perjanjian baru berbicara tentang perjanjian lama, mencatat bahwa segala tulisan diilhamkan Allah. Frasa Inggris is inspired by, ya, RSV, diilhami oleh, atau is given by inspiration of, ya, KJV, King James Version, diberikan dengan pengilhaman dari. Jadi dari kata ini Paulus menegaskan sekuat mungkin bahwa Alkitab adalah produk dari karya ilahi yang khusus, ya. Seperti itu. Jadi sampai di sini saya kira jelas, ya. Diilhamkan, ya, itu dalam bahasa Yunaninya theopneustos, ya. Dinafaskan oleh Allah, ya, seperti itu. Nah, cuman kata-kata ilham ini memang mempunyai perbedaan arti. Kadang-kadang orang memahaminya tidak seperti yang diartikan oleh theopneustos, ya. Jadi misalnya seorang mengatakan, oh saya mendapat ilham untuk menulis lagu, itu tidak masuk dalam kategori ini, ya, tidak masuk dalam kategori itu, beda, ya. Oh saya mendapat ilham untuk menulis sebuah sastra, itu beda dengan ini, tidak sama, ya. Ini benar-benar berasal dari Allah semua tulisan-tulisan itu, sehingga tulisan-tulisan itu benar adanya, sehingga tulisan-tulisan itu otoritatif, ya. Pero yang berarti dorongan, di bawah pengaruh yang menggerakkan dan terbawa. 2 Petrus 1 ayat 21, ya, untuk memiliki suatu pengertian yang tepat dan benar mengenai pengilhaman Alkitab. Ada 4 penegasan penting yang terkandung dalam pernyataan ayat ini, yaitu 1. Setiap bagian Alkitab adalah setingkat dalam pengilhamannya. 2. Keseluruhan isi Alkitab dinafaskan Allah. 3. Karena diilhamkan Allah bermanfaat bagi iman dan praktek. 4. Alkitab adalah firman Allah yang bersifat benar. Jadi itu semuanya berkaitan, ya, saudara, ya. Jadi kalau memang bahwa Alkitab itu diilhamkan Allah, maka dia bermanfaat, ya kan? Maka dia benar, maka dia layak untuk diterapkan, dan bahkan perlu dan harus untuk diterapkan demi untuk kebaikan-kebaikan kita, ya, seperti itu. Oke, saya pastikan dulu ini, ya,
Saya pastikan dulu ini agar chatnya bisa di off kan ya. Sehingga memang penting untuk kita memahami inspirasi ini ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi pengilhaman dapat didefinisikan sebagai pembimbingan Roh Kudus terhadap para penulis, sehingga sekalipun mereka menulis dengan gaya dan kepribadian mereka masing-masing, hasilnya adalah firman Allah yang tertulis, otoritatif, layak dipercaya, dan bebas dari salah dalam naskah aslinya. Berikut ini adalah definisi yang dikemukakan oleh para teolog. Ya, B.B. Warfield, pengilhaman adalah suatu pengaruh supranatural oleh Roh Allah terhadap penulis. E.J. Young, pengilhaman adalah bimbingan Roh Kudus Allah terhadap para penulis. C.H. Ryrie, pengilhaman adalah bimbingan Allah terhadap penulis manusia. Ya, jadi kalau lebih detailnya itu seperti ini. Jadi dikatakan kalau 2 Petrus 1 ayat 20-21 dikatakan bahwa Roh Kudus mendorong orang-orang berbicara. Berbicara itu bisa spoken, bisa written. Spoken itu dalam verbal, written itu secara tertulis. Dalam konteks penulisan kitab suci, Roh Kudus mendorong orang-orang yang dipilih oleh Allah, baik itu rasul, ya baik itu para nabi, untuk menuliskan. Jadi Roh Kudus mendorongnya, namun sesuai dengan manusianya, dalam arti manusia yang dipilih itu, dalam arti vocabulary yang mereka miliki. Jadi Tuhan menyampaikan pesan dengan menggunakan kata-kata sesuai vocabulary daripada penulis itu. Jadi baik kata-katanya, Tuhan membantu orang itu dalam memilih diksi-diksinya, memilih kata-katanya untuk dituliskan. Sehingga pesan Tuhan itu sampai kepada kita. Jadi bukan hanya pesannya, karena tidak ada pesan tanpa kata-kata. Tetapi juga kata-katanya sesuai dalam perbendaharaan kata-kata daripada orang yang dipilih itu. Contoh perbendaharaan kata Yosua itu berbeda dengan perbendaharaan kata saya. Perbendaharaan kata saya berbeda dengan perbendaharaan kata Virgo. Tapi Tuhan bisa memilih siapa saja untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, menggunakan vocabulary yang ada pada mereka. Mereka didorong oleh Roh Kudus, ya. Mereka kemudian dibantu oleh Roh Kudus di dalam penulisannya. Itulah yang dimaksud dengan inspirasi itu, ya, seperti itu. Nah, kalian bisa juga bandingkan dengan apa yang dikatakan Warfield, Young, Ryrie. By the way, welcome Bro Hendy, senang bisa ketemu. Ya. Ya, kita lanjut, brother. Thank you. Ya, ada beberapa hal penting dalam pengilhaman dari berbagai definisi di atas. Unsur ilahi, Allah Roh Kudus membimbing para penulis. Tadi saya sudah bicara. Jadi menjamin keakuratannya. Ya. Kemudian unsur manusia, penulis manusia menulis menurut gaya dan kepribadian mereka sendiri. Dan juga tidak kalah penting bahwa Tuhan yang memilih mereka gitu. Saya kadang-kadang alergi dingin ya. Makanya pakai jas ini bukan gaya-gayaan, sebenarnya supaya nggak dingin aja. Bukan karena mau supaya kelihatan pendeta gitu ya. Hasil kepengarangan ilahi manusia ini merupakan rekaman kebenaran Allah tanpa salah. Nanti saya kasih tunjuk kalian bapak-bapak gereja yang bicara tentang ineransi Alkitab. Jadi mungkin orang berpikir ineransi Alkitab itu karangan orang modern. Tidak. Bapak-bapak gereja sudah bicara tentang ineransi Alkitab. Ini ya saya bacakan kepada kalian nanti saya bacakan yang versi bapak-bapak gereja tentang inspirasi Alkitab ya. Pengilhaman berkembang kepada pemilihan kata-kata oleh para penulis. Pengilhaman berkaitan dengan naskah asli ya, seperti itu ya. Oke, saya tadi sudah janji akan membacakan kepada kita apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja tentang
pengilhaman. Ayat-ayatnya kita sudah cukup familiar, kemarin kita ada sebutkan 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. 2 Petrus 1 ayat 20-21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kita sudah belajar juga itu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang memang ini konsisten. Tuhan Yesus bilang Roh Kudus yang akan mengajarkan, mengingatkan. Ya kan? 1 Korintus 2 ayat 12-13, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan kami berbicara tentang hal-hal itu bukan dengan kata-kata yang diajarkan oleh iman manusia, tetapi yang diajarkan oleh roh, sehingga kami dapat mengartikan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Ya, 1 Korintus 2 12-13. Kemudian Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan inspirasi daripada Alkitab, ya. Nah, apa kata bapak-bapak gereja dan teolog-teolog Kristen tentang inspirasi Alkitab? Coba kita dengarkan. Origenes, ya, 185 sampai 254 Masehi. Origenes menekankan bahwa Alkitab dituliskan oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia percaya bahwa Alkitab bukan hanya sekedar tulisan manusia, tetapi hasil dari inspirasi ilahi. Ia menulis sebab baik hukum Taurat dan kitab-kitab lainnya merupakan catatan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi tahun 185 sampai 254 Masehi, orang Kristen pun sudah mengerti ini. Jadi bukan karangan orang-orang Kristen modern. Ya, Agustinus dari Hippo 354 sampai 430 Masehi. Agustinus sangat menghormati Alkitab sebagai firman Allah yang diilhamkan. Ia berkata, aku telah belajar untuk menghormati kitab-kitab itu sendiri dan percaya bahwa tidak ada kesalahan yang pernah dibuat oleh para penulisnya. Jadi bukan karang-karangan orang Kristen modern mengatakan bahwa ineransi Alkitab berlaku pada naskah aslinya. Bukannya karangan-karangan orang Kristen berbicara, ya, di zaman ini berbicara tentang ineransi. Bukan, dari dulu tahun 354 sampai 430. Ini kata Agustinus, jika aku menemukan sesuatu dalam tulisan-tulisan ini yang tampaknya tidak benar, aku pasti mengatakan bahwa salinan itu rusak, atau penerjemah tidak memahami apa yang dikatakan, atau aku tidak memahaminya. Jadi Agustinus pun udah ngerti, nggak ada yang salah di Alkitab itu, ya. John Calvin dalam karyanya Institutes of the Christian Religion menegaskan bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi karena diilhami oleh Allah. Ia menulis Alkitab adalah firman Allah tidak oleh karena persetujuan gereja, melainkan oleh kesaksian Roh Kudus yang memperlihatkan kepada kita bahwa mereka telah berasal dari Allah. Lihat, John Calvin juga mengatakan, Thomas Aquinas dalam Summa Theologica menyatakan bahwa Alkitab adalah hasil inspirasi ilahi. Lihat, bukan barusan ini kita tahu ini. Jadi kalau gereja atau orang Kristen nggak mengerti ini, ya dia pun tak mengerti sejarah juga. Ia menyebutkan bahwa Allah adalah pengarang utama Alkitab dan para penulis manusia hanyalah alat yang digunakan oleh Allah untuk menulis firman-Nya. Martin Luther menegaskan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran ilahi. Ia percaya bahwa seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah karena itu adalah otoritas tertinggi dalam semua ajaran dan doktrin gereja. Ya, jadi berkaitan ya, saudara, bahwa hubungan antara pengilhaman ini dengan otoritas Alkitab. Kalau Alkitab ini nggak diilhamkan oleh Allah, maka dia nggak berotoritas, maka dia nggak otoritatif. Jadi itu berhubungan.
Jadi kalau kita mengatakan Alkitab tidak dilahirkan Allah, maka dia sama saja dengan buku-buku yang lain. Maka dia tidak otoritatif, ya. Oke, nah kita kembali kepada tulisan kita tadi. Ya, ada beberapa hal penting dalam pengilhaman dari berbagai definisi di atas. Unsur ilahi, tadi unsur manusia, hasil kepengarangan. Saya sudah baca ini tadi ya, sampai pada pengilhaman berkaitan dengan naskah asli. Nah, bukti-bukti inspirasi. Adanya penyataan-penyataan yang di luar kemampuan berpikir manusia, misalnya tentang dosa, manusia, keselamatan, Allah Tritunggal, dan lain-lain. Kalau manusia yang tulis Alkitab, nggak akan ngomong ini. Kita bisa lihat tulisan-tulisan, ya novel-novel, ya akan seperti itu karyanya, nggak mungkin seperti Alkitab ini, gitu ya. Bukti-bukti inspirasi. Kemudian selanjutnya, adanya penyataan-penyataan yang bersifat nubuatan. Dan yang sekarang sebagian sudah terjadi, yang tidak mungkin muncul dari pikiran manusia. Ya. Jadi semuanya itu di luar daripada pemikiran-pemikiran manusia. Kalau manusia disuruh tulis kitab suci, nggak akan jadi begini. Kalau semata-mata mereka yang menulis, nggak akan begini tulisannya. Adanya penyataan-penyataan yang bersifat sejarah yang jauh di luar pengetahuan manusia. Misalnya kejadian penciptaan, ya kan? Seperti itu. Adanya penyataan-penyataan yang mempunyai kuasa yang mengubahkan hidup manusia dari zaman ke zaman. Ya, inilah perbedaannya kitab suci dengan kitab-kitab yang lain. Adanya penyataan-penyataan yang berisi ajaran moral yang sangat tinggi yang juga diakui oleh agama-agama yang lain. Adanya kesatuan tema, by the way, ya kalau kita mencari tahu seperti apa pandangan agama-agama atau pemimpin-pemimpin agama yang lain terhadap Yesus, mereka memandang tinggi terhadap Yesus. Perbedaannya dengan Kristen, Kristen memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tidak pernah agama yang lain ataupun tokoh-tokoh yang lain memandang rendah Yesus dalam kaitan dengan karakter dan moralitasnya, dan pengajaran dan kebijaksanaannya. Bedanya dengan kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kemudian adanya kesatuan tema dan isi dari seluruh Alkitab. Nah, ini juga mencengangkan. 40 orang penulis, lebih daripada 40 penulis, menulis pada tahun yang berbeda, berbeda situasinya, berbeda keadaannya, berbeda latar belakangnya, berbeda latar belakang penulisnya, tapi isinya bisa sinkron, saling menjelaskan, ya unified. Ya, Yesus sendiri mengatakan itu semua berbicara tentang aku dalam Lukas pasal 24. Ya, bukti kelanggengan Alkitab meskipun sudah dilakukan usaha berkali-kali untuk memusnahkannya. Alkitab ini sudah pernah juga akan dimusnahkan kalau kita baca dalam sejarah, tapi tidak bisa. Makin lama makin banyak, terjemahannya makin lama makin banyak. Kenapa? Bukan saja karena isinya, tapi kita percaya karena pekerjaan Tuhan. Ya kan? Gitu. Karena perlindungan Tuhan. Ya. Bukti dalam Alkitab, perjanjian lama, Allah sendiri yang memberi perintah untuk menuliskan. Oh, itu kita bisa baca dari Keluaran 17, Bilangan 33, Yesaya 8, Yeremia 25, Yeskiel 24, Daniel 12, Habakuk 2, banyak situ ya. Para penulis secara sadar memberikan otoritas terhadap tulisannya sebagai firman Tuhan. Mereka selalu ketika berkhotbah, ketika mereka menulis, mereka mengatakan demikian firman Tuhan. Dia tahu itu bukan firman dia. Kalau kita baca di dalam Alkitab, tidak jarang Tuhan datang sendiri kepada nabi-nabi itu. Tuhan datang kepada Yeremia, ya, berbicara. Tuhan datang kepada Musa. Itulah fungsi mereka. Mereka mengkomunikasikan firman yang disampaikan Allah kepada mereka. Makanya mereka mengatakan demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris, thus says the Lord. Ya, demikian firman Tuhan. Perjanjian Baru mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Lama. Ya, Yesus Kristus mengakui ya inspirasi Alkitab Perjanjian Lama. Dia bilang tidak, bahkan satu iota pun tidak
dibatalkan, tidak dihapus, tidak di-ignore, tidak diabaikan, bahkan 1 iota pun, ya kan? Seperti itu, ya. Dan dia mengatakan bahwa semua itu berbicara tentang dia. Oke? Perjanjian baru mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Lama. Tadi sudah saya katakan ada di Matius 4, Matius 5, Yohanes 10, 2 Timotius 3, 14, 16, 2 Petrus 1, Ibrani 1 ayat 5, ya. Pasal 3, pasal 4, pasal 5, banyak sekali ya. Perjanjian baru, ya, pengakuan dari penulis bahwa mereka menerima firman dari Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 13, 2 Korintus 13 3, 1 Tesalonika 2 ayat 13, ya. Coba kita lihat 1 Tesalonika 2 ayat 13, ya. Ini menarik ini. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Ayat 13 saya bacakan, ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Kita baca sama-sama aja biar semangat ya. 3, 2, 1. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi rasul-rasul juga mengatakan, ya, bahwa apa yang mereka sampaikan bukan perkataan manusia, melainkan firman Allah yang bekerja di dalam diri orang percaya, ya. Jadi apa yang kita percaya, apa yang kita mengerti hari ini itu bukan karang-karangan orang-orang modern, bukan karang-karangan teolog-teolog modern. Kita bersyukur teolog-teolog kita juga memperhatikan bukan saja kitab suci, tetapi juga sejarah, tetapi juga tentang apa yang diterima oleh bapak-bapak gereja, oleh jemaat pada masa yang lalu, ya. Oke, kita lanjutkan pada teori-teori penulisan Alkitab. Di bawah ini ada beberapa teori yang muncul dari pikiran manusia tentang bagaimana kira-kira Alkitab itu ditulis. Saya pikir kita udah jelas tadi tentang bagaimana, ya. Teori dikte itu tidak, bukan seperti itu caranya. Ya, teori penyesuaian inspirasi dinamis, Allah menyesuaikan diri dengan keterbatasan para penulis. Itu sebabnya ada dijumpai beberapa kehilapan kesalahan, juga bukan. Teori pengawasan inspirasi organis, Allah berdaulat mengawasi dan mengatur latar belakang, warisan keturunan dan keadaan kita masing-masing penulisnya, sehingga pada waktu menulis, ya, coba kita nilai sama-sama ya. Sehingga pada waktu menulis mereka sadar menggunakan kata-kata mereka sendiri dan sekaligus adalah merupakan firman Allah, dan mereka sudah dibina oleh Allah untuk tujuan itu. Karena orang tersebut telah diperbaharui rohnya dan terhisap dalam hubungan dengan Allah. Jadi walaupun para penulis ada orang berdosa, itu tidak menjadi penghalang karena mereka dipimpin oleh Allah. Sehingga terjamin bahwa tulisan-tulisan itu tidak mungkin salah dalam bahasa aslinya. Itu sebabnya masing-masing kitab yang ditulis masing-masing penulis mempunyai gaya bahasa yang berbeda, perbendaharaan kata-kata yang tertentu, penekanan berita yang tertentu, dan sebagainya. Teori ini juga disebut inspirasi plenari. Seluruh bagian Alkitab diilhami, atau inspirasi verbal. Setiap kata Alkitab diilhami, tetapi bukan secara mekanis. Oke? Jadi yang mana menurut kalian itu? Langkah-langkah Roh Kudus menggerakkan penulis untuk menulis Alkitab. Allah telah memilih dan menyediakan si penulis jauh sebelum Ia menggerakkan si penulis. Allah memilih si penulis. Allah menempatkan mereka pada situasi keadaan sesuai kedaulatannya. Allah kadang memilih orang yang mempunyai pengalaman langsung. Allah menggerakkan penulis juga untuk menyelidiki fakta-fakta terlebih dahulu. Yang mana menurut kalian? Menunggu waktu Allah. Allah menggerakkan penulis untuk berkhotbah terlebih dahulu lalu menuliskannya. Roh Kudus dicurahkan kepada penulis untuk menyatakan firman-Nya secara langsung. Roh Kudus dicurahkan kepada penulis untuk menulis hal-hal yang sudah diketahuinya. Roh Kudus menggerakkan penulis untuk menulis apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dari 3 teori tadi, teori dikte, teori penyesuaian, teori pengawasan, manakah yang paling tepat sesuai yang saya jelaskan tadi? Teori pengawasan, inspirasi organis, ya.
bukan teori dikte, ya, tidak seperti itu, bukan inspirasi dinamis. Ada kesalahan-kesalahan. Nanti kalau kita bilang ada kesalahan, ini nanti akan menimbulkan persoalan ke depan. Kenapa? Pertanyaannya yang mana yang salah, yang mana yang benar. Kalau orang mempunyai perbedaan dalam kesalahannya, berarti semuanya pun jadi salah. Karena kata si A yang ini yang salah, kata si B ini salah, kata si C. Jadi semuanya salah, jadi semuanya tidak perlu dibaca, jadi semuanya tidak otoritatif. Jadi yang benar adalah tidak ada yang salah di situ. Allah mengilhamkan, Allah juga mengawasi, sehingga dia benar, sehingga dia otoritatif. Ada transmisi yang dapat dipercaya. Seperti itu, ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Agustinus tadi. Kalau itu salah, maka yang salah salinannya. Kalau kata Agustinus tadi. Maka saya yang nggak ngerti, maka orang yang mengartikannya yang salah. Itu kata Agustinus. Oke. Pandangan-pandangan keliru tentang peilhaman. Saya rasa ini sudah kita bisa skip aja, ya. Kalau kalian mau baca silakan, ya. Kita bisa skip aja, yang penting kita udah tahu yang benarnya. Selain daripada itu tidak, ya, salah berarti. Oke. Doktrin Alkitab tentang pengilhaman tadi kita udah baca ayat-ayatnya. 2 Timotius 3:16, 2 Petrus 1:21, ya 1 Korintus 2:13. Macam-macam data-data ini menunjukkan berbagai macam bahan tulisan di mana Allah menggerakkan para penulis untuk menuliskan dalam Alkitab. Ya, ini kalian juga bisa baca juga, mungkin kalian juga sudah baca, ya. Ulangan 9:10, ya. Bagaimana Musa mendapatkannya langsung dari Allah. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Lukas, ya, Lukas 1 ayat 1 sampai 14. Dia konsultasi, ya. Jadi Injil yang ditulis oleh Lukas itu dia berdasarkan atas wawancara, ya, interview. Dan dia melakukan satu penyelidikan, ya, seperti itu. Dia bertindak sebagai seorang historian sekaligus, ya. Jadi dia penulis tapi juga penulis Kristen, ya. Dan dia juga melakukan wawancara terhadap saksi-saksi mata untuk menuliskan Injil Lukas itu, ya. Seperti itu. Jadi dia tanya kepada Maria. Makanya di dalam Lukas ada cerita tentang Maria dan Elizabeth. Berarti apa? Dia nanya kepada Maria. Mana waktu itu? Nah, ya kan, dia tanya pada Elizabeth, gitu kan? Ya, seperti itu, ya. Roh Kudus menggerakkan dan memimpinnya dalam penulisan sehingga semua tulisan itu teliti dan benar, ya. Oke, ini kita bisa skip aja, ya. Kita bisa mendalami itu, ya, kalau mau. Oke, jadi kesimpulannya, bahan tulisan yang beraneka ragam ini menunjukkan bahwa Allah kadang-kadang mewahyukan secara adikodrati dan langsung. Ada kalanya ia mengizinkan para penulis untuk menyusun pesannya dengan memakai kebebasan untuk berekspresi. Namun Allah meniupkan semua hasil akhir tulisan itu dengan memimpin para penulis itu dengan berbagai cara untuk menyampaikan pesannya dalam kata-kata dalam Alkitab. Oke, saya rasa itu sudah cukup untuk inspirasi Alkitab, ya. Sampai di sini ada pertanyaan, ada yang kurang jelas? Sudah jelas semuanya? Oke, kita lanjut pada kanon Alkitab. Jika kitab suci memang diilhami oleh Allah, muncul satu pertanyaan penting. Kitab manakah yang diilhami? Dari sejarah nampaknya yang penting bagi umat Tuhan untuk menentukan kitab mana yang telah Allah ilhami dan yang mana yang dipandang berotoritas, ya. Jadi ini artinya kanon, ya, berasal dari kata Yunani, artinya buluh yang berasal dari kata Ibrani kaneh. Karena pemakaian buluh dalam kehidupan sehari-hari zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat kayu pengukur atau penggaris, ya. Oke, jadi intinya ini untuk menentukan yang mana yang
diilhami, yang mana yang berwibawa, ya, yang mana yang biasa digunakan oleh jemaat pada saat itu, yang mana yang biasanya dibacakan, ya, itu terkait kanon, ya. Arti metafor, seperangkat peraturan, standar norma kaidah dalam hal etika, literatur, dan sebagainya. Oke, ini kita skip saja. Dan kita lihat sejarahnya, ya, bagaimana kanon itu, ya, bagaimana kanon itu diterima, ya, sampai sekarang. Oke, saya mulai dari Yudaisme awal, ya. Kitab-kitab perjanjian lama awalnya disusun dan diakui sebagai tulisan suci oleh komunitas Yahudi. 3 bagian utama adalah Taurat, Pentateuch, Nabi-Nabi, Nevim, dan tulisan-tulisan Ketuvim. Proses kanonisasi ini berlangsung selama beberapa abad dan selesai sekitar abad pertama Masehi. Jadi setelah bait suci runtuh, orang-orang Yahudi justru semakin bertekun dalam pembacaan kitab suci. Bahkan sampai pembuangan, di pembuangan tidak ada bait suci. Jadi mereka banyak membahas tentang kitab suci, ya. Dan di sana bahkan banyak juga kitab-kitab suci yang diproduksi, disalin, dan lain sebagainya, ya. Ini terkait perjanjian lama, ya. Dan proses itu terus berlangsung sampai pada tahap pembangunan bait suci yang kedua. Yang terkenal di situ adalah Ezra. Bahkan banyak orang percaya bahwa Ezra juga sangat-sangat berperan dalam menentukan itu, dalam menetapkan, ya, kanonisasi perjanjian lama itu, ya, seperti itu. Ya, jadi ada Taurat, ada kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan, ya. Lalu abad pertama semuanya sudah clear, semuanya sudah ditetapkan, sehingga Tuhan Yesus dan murid-murid sudah tahu yang mana kitab-kitab yang mana yang mereka baca, ya. Septuaginta pada abad ketiga hingga pertama sebelum Masehi, sekelompok sarjana Yahudi menerjemahkan kitab-kitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Ini abad ketiga, ya, sebelum Masehi. Menghasilkan Septuaginta. Septuaginta itu dalam bahasa Yunani, tapi kitab-kitab itu kan ditulis dalam awalnya kan dalam bahasa Ibrani, ya. Versi ini mencakup beberapa kitab tambahan yang tidak ada dalam kanon Ibrani dan dikenal sebagai kitab-kitab Deuterokanonika atau Apokrifa. Ya, ini tidak dipakai dalam komunitas Kristen Protestan, ya. Kanon Perjanjian Baru, penulisan dan pengumpulan abad pertama, surat-surat Paulus, Injil, dan tulisan-tulisan lainnya mulai ditulis dan disebarkan di antara gereja-gereja. Pada akhir abad pertama, banyak komunitas Kristen sudah memiliki koleksi tulisan yang mereka anggap berotoritas. Jadi jemaat pun sudah tahu yang mana yang berwibawa, yang mana yang berotoritas, ya, saudara, sehingga tidak mengalami kesulitan yang terlalu signifikan sebenarnya terkait dengan kanonisasi itu, ya. Bagaimana Alkitab itu dikumpulkan seperti sekarang, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Pengakuan awal abad kedua, murid-murid para rasul seperti Polikarpus dan Ignatius serta apologis seperti Irenaeus mengutip dari Injil dan surat-surat yang kini ada dalam perjanjian baru. Mereka mengakui otoritas tulisan-tulisan ini dan mulai menggunakannya secara luas dalam ibadah dan pengajaran, ya. Kemudian daftar-daftar kanon awal abad ketiga keempat, ya, Muratorian Fragment sekitar 170 Masehi adalah salah satu daftar kanon tertua yang mencantumkan sebagian besar kitab perjanjian baru. Pada abad keempat, ya, abad keempat saja itu sudah jelas sebenarnya kanonisasi kita. Kanonisasi kita ini tepat seperti yang ditetapkan atau ditentukan oleh Athanasius dari Alexandria yang hidup tahun 367 Masehi. Dalam surat Paskahnya memberikan daftar kitab perjanjian baru yang sesuai dengan kanon modern, ya. Jadi Athanasius sekalipun, ya, pada abad keempat saja sudah bisa menentukan yang mana yang berwibawa dan berotoritas dari perjanjian baru.
Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Kartago 397 Masehi mengesahkan kanon perjanjian baru yang terdiri dari 27 kitab. Oke, ya. Kanonisasi di barat dan timur, ya. Jadi bedanya Protestan dengan Katolik ya dan Ortodoks, ya. Jadi Protestan itu tidak pakai, jadi gini. Ortodoks mereka menggunakan perjanjian lama plus Deuterokanonika plus ada kitab lainnya. Oke? Nah, yang perjanjian lama dan Deuterokanonika plus PB ya. Nah, yang pakai PL dan Deuterokanonika dan PB, yang tidak pakai lainnya, itu adalah Katolik, Roma. Yang PL dan PB saja, ini adalah Protestan. Protestan merasa tidak perlu Deuterokanonika. Deutero itu artinya kedua. Jadi tingkatannya, levelnya masih di bawah. Kalau kayak barang-barang itu, ya mungkin ini ilustrasi aja ya, kayak KW. Gitu ya. Mungkin ini ilustrasi aja. Jadi ini namanya kanonika. Jadi ini kanon pertama, kanon utama. Ini kanon KW-nya gitu ya, kanon kedua. Protestan, Martin Luther, Calvin, dan reformator-reformator lainnya tidak mau ini. Hanya Proto dan PB. Ortodoks, PL, Deutero, dan kitab lainnya. Katolik Roma, PL, Deutero. Dan Protestan punya alasan tersendiri kenapa tidak mau pakai Deutero. Mereka percaya bahwa Deutero ini tidak diilhamkan sepenuhnya. Walaupun mungkin bisa menjadi bacaan seperti halnya buku-buku yang lain. Bisa menjadi koleksi. Bisa menjadi bacaan, tapi bukan tulisan yang diilhamkan yang setara dengan PL. Seperti itu. Dan karena dia tidak diilhamkan, reformator percaya bahwa tulisan-tulisannya juga tidak akurat. Walaupun bisa jadi bacaan. Sama seperti buku-buku yang ada di perpustakaan ini tidak diilhamkan. Tidak bisa disetarakan dengan kitab suci. Tapi bisa berguna. Gitu. Ngerti ya? Jadi orang Kristen Protestan bisa juga baca-baca Deuterokanonika, Apokrifa, tapi tidak bisa memandangnya setara, sama wibawanya, sama otoritasnya dengan PLPB. Seperti itu ya, gitu kira-kira. Oke. Ya, itu tentang kanonisasi. Jadi kanonisasi yang kita punya Protestan 29 ya. 39 PL, 27 PB. Itu saja. Dan itu semuanya sudah, prosesnya sudah berlangsung sangat lama, bahkan dari tahun 170 ya. Kalau PL kalau PB ya. Kalau PL malah mulai dari pembuangan ya, 500 sebelum Masehi. 500 sebelum Masehi. Sorry. Bukan 500, 1000
pembuangan Babel ya. 1005 ya. Ya, pembuangan itu yang Assyria ya 722 500 sebelum Masehi, pembuangan ke Babel. Dan di situ orang-orang Yahudi sangat bertekun sekali di dalam pembacaan kitab suci, pembelajaran kitab suci oleh penatua mereka, oleh para orang-orang yang bijaksana ya, para zugot, para itu rabi nanti pada abad-abad yang lebih kemudian gitu. Sebelumnya ya penatua mereka, tua-tua mereka, seperti itu ya. Oke, itu tentang kanon ya, kanonisasi Katolik Ortodoks ya. Ya, ini juga penting bahwa deuterokanonikanya Ortodoks agak berbeda dengan Katolik Roma ya, tapi oke, itu tidak terlalu ya, gitu sekedar untuk informasi pengetahuan kita aja ya. Ya, konsili-konsili penting juga kita untuk mengetahuinya ya. Konsili-konsili itu adalah di mana para pemimpin rohani bertemu ya untuk membahas ya tentang, dalam konteks ini, tentang komposisi Alkitab seperti itu ya. Misalnya Konsili Hippo 393 ya. Mereka membahas kitab-kitab yang diakui sebagai kanon Perjanjian Baru. Konsili Kartago, ya ini nggak perlu dihafal, ini tidak perlu dihafal, tapi artinya kita tahu prosesnya, seperti itu ya. Jadi bukan saja perkataan daripada bapak-bapak gereja, tapi juga ada konsili-konsili yang diselenggarakan oleh pemimpin-pemimpin rohani di masa yang lalu ya. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu juga bekerja di dalam komunitas gitu. Jadi gereja Kristen itu dari dulu selalu bagus dalam berkomunitas. Ya, mulai dari Kisah Para Rasul pasal 15, kita sudah bisa melihat sidang di Yerusalem ya, bagaimana mereka mengambil keputusan ya. Jadi selain pekerjaan Roh Kudus juga ada pertemuan antara pemimpin-pemimpin rohani. Dan kita percaya Roh Kudus bekerja dengan cara itu. Seperti itu ya. Kita percaya Roh Kudus bekerja dengan cara itu. Ya. Makanya penting untuk kita juga mendiskusikan ya secara kolektif hal-hal yang krusial, hal-hal yang penting seperti itu. Oke. Ya, penerjemahan, oke, penerjemahan dan penyesuaian teks. Alkitab telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa sejak awal, ya, termasuk Latin, disebut dengan Vulgata. Jadi kalau ada orang bilang Alkitab Vulgata, berarti itu bahasa Latin, ya, oleh Jerome, ya, Jerome, bukan Jerome, bukan Jerome si jabat, ya. Bukan juga naik si jabat, tapi Jerome ini Jerome Bapak Gereja ya. Syriac Peshitta ya. Jadi kalau kita dengar ada kitab Peshitta, berarti itu dalam bahasa Syriac ya. Koptik, dan kemudian ke dalam bahasa modern seperti Inggris, King James Version ya, oleh William Tyndale. Ini banyak terjemahannya yang sangat berpengaruh terhadap terjemahan bahasa Inggris. Terjemahannya William Tyndale. William Tyndale juga mempelajari terjemahan Wycliffe, dan ya bisa dikatakan terjemahan Tyndale sangat berpengaruh, dan King James Version ini banyak mengambil dari situ, terjemahan William Tyndale. Ya. Kemudian Jerman, Luther Bible, dan banyak lagi.
Terjemahan ini seringkali melibatkan penyesuaian teks untuk memastikan keakuratan dan pemahaman dalam konteks budaya dan linguistik yang berbeda. Oke, revisi terjemahan. Oke, penting juga kita tahu ini revisi terjemahan. Terjemahan modern seperti New International Version, English Standard Version, dan lain-lain seringkali melibatkan revisi berdasarkan penelitian manuskrip yang lebih baru dan lebih akurat. Ya, salah satu contohnya adalah penemuan-penemuan seperti gulungan laut mati, Dead Sea Scroll, memberikan wawasan baru dan kadang-kadang menyebabkan revisi terhadap teks tertentu untuk mencerminkan manuskrip yang lebih tua dan lebih mendekati aslinya. Jadi kita orang Kristen ini sangat objektif. Kita berusaha untuk menemukan kebenaran, keakuratan. Ya, jadi sangat-sangat appreciate sekali dengan tokoh-tokoh Kristen, pemimpin-pemimpin rohani Kristen yang begitu mendedikasikan dirinya, ya begitu mencintai firman Tuhan. Makanya koleksi-koleksi tulisan-tulisan, literatur-literatur Kristen adalah literatur yang paling kaya. William Carey pernah datang ke India, lalu ditemui oleh seorang pemimpin di India. Dia mengatakan kepada William Carey, "Kamu ngapain lagi datang ke sini? Di sini tuh sudah banyak agama, sudah banyak kitab. Tapi satu hal," katanya, "walaupun begitu, satu hal, saya sangat tertarik dengan kitab kamu. Karena di dalam kitab kamu banyak sejarah." Jadi di satu sisi dia merasa, ngapain kamu di sini? Di sini juga banyak kitab, banyak juga agama kepercayaan. Ngapain kamu di sini? Katanya. Tapi satu hal, kelebihan kitab kamu, banyak sejarahnya. Ya, karena kita selalu, ya, tulisan-tulisan kitab kita itu kan berkesinambungan, ya, berkesinambungan, sangat peduli dengan sejarah, sangat memperhatikan sejarah, gitu ya, sangat berusaha untuk bagaimana lebih akurat, bagaimana lebih tepat, kan seperti itu ya. Bukan dalam konteks naskah asli sudah pasti tepat seperti kata Agustinus, gitu kan, bukan dalam konteks itu, tapi bisa saja dalam konteks penerjemahannya, ya kan. Dan seringkali juga penerjemahan juga tidak terlalu signifikan terhadap artinya sebenarnya, tidak terlalu signifikan dalam arti utamanya. Ya. Misalnya Yesus tiba-tiba dibilang, oh dia bukan Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan seperti itu. Itu biasanya hanya ya kecil-kecil tapi tetap perlu untuk diperbaiki, ya kan, dalam konteks terjemahan ini ya. Komposisi Alkitab yang kita miliki sekarang adalah hasil dari proses panjang kanonisasi, penerjemahan dan penyesuaian yang mencerminkan keyakinan bahwa kitab-kitab tersebut diilhami oleh Allah dan otoritatif bagi iman dan praktek Kristen. Ya, jadi saya pikir kita sudah cukup banyak ya berbicara tentang inspirasi, kanonisasi, ya. Dan mungkin supaya lebih mendalam kita bisa membahas tentang Alkitab ini dengan lebih detail. Mungkin kalau ada tanggapan atau pertanyaan silakan sampaikan. Kita tutup dalam doa terlebih dahulu, baru kita buka tanggapan untuk dan pertanyaan kalau ada ya. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Biarlah semua yang kami pelajari ini bisa berguna dan kami bisa bersemangat terus untuk mempelajarinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, silakan kalau ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan ya. Bisa disampaikan Bro Virgo atau Joshua mungkin mau memulai, silakan. Ya, thank you ya Bro buat penjelasan tentang doktrin Alkitab ya. Ya tadi kita sama-sama sudah mendengar tentang bahwa ya
Alkitab itu diilhamkan. Hmm. Ya jelas juga dari ayat-ayatnya sudah ada, Mhm. dan ya benar banget yang seperti kamu bilang, kalau dia tidak diilhamkan ya nggak ada otoritasnya kan. Ya. Jadi emang ya kita harus percaya bahwa ya Alkitab itu benar-benar diilhamkan oleh Tuhan itu sendiri ya, sehingga dia memiliki otoritatif ya. Dan juga tentang kanon juga ya. Ya mungkin ada sedikit pertanyaan sih ya, karena kan gini, ya kita nggak usah bantah naskah asli ya. Ya. Tapi kan yang kita dapat di sini kan terjemahan. Ya. Jadi masih ada aja kan terjemahan-terjemahan yang masih perlu juga kita selaraskan dengan naskah asli, yang itu juga kalau aku pribadi kayak menjadi ada hambatan juga untuk menyesuaikan itu, untuk memahami isi Alkitab itu sendiri, karena ya terjemahannya kan nggak sama sekali sama dengan naskah aslinya itu. Kayak TB sendiri kan masih ada juga beberapa yang harusnya masih perlu direvisi bahasanya. Maksudnya ada nggak sih revisi itu terjadi dalam TB sendiri itu? Ya, seperti yang saya katakan, ada, namun sebenarnya tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan perbedaannya. Tidak terlalu signifikan. Seperti sekarang ada TB2. Oh, sudah ada ya? Ada TB2 sekarang. Kita bisa beli Alkitabnya. Kalau kita bandingkan, sebenarnya nggak terlalu signifikan sih perbedaannya. Dan kita juga semua sudah punya sumber-sumber bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, kita bisa bandingkan. Sebenarnya walaupun itu ada perbedaan, sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Ya, tidak terlalu signifikan. Jadi kalau John MacArthur itu mengajarkan kita untuk membaca secara keseluruhan, karena dia percaya itu saling menjelaskan. Kita juga bisa menganalisa, ya kan? Kemudian kalau timbul ada pertanyaan, kita bisa lihat ke bahasa aslinya dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk mempelajari lebih mendalam itu bisa membantu. Namun kalau untuk membaca skimming, itu nggak terlalu membaca secara scan ya, cepat secara keseluruhan untuk mendapatkan isi utama, isinya secara keseluruhan. Tidak ada yang signifikan perbedaan. Ya, sebenarnya sih emang kalau kita baca secara keseluruhan juga dengan itu, ya tentunya masih bisa kita mengerti. Mungkin karena ada perbedaan itu jadi celah aja sih sebenarnya untuk didebatkan. Karena kan ada naskah asli nih, ini terjemahan mana yang benar. Jadi yang aku pikir sih jadi celah aja sih sebenarnya untuk ya kita sendiri sih yang sudah mengalami membaca itu secara keseluruhan, memang tidak ada masalah. Karena dia saling menjelaskan. Nah, cuman kan memang ya dari beberapa video debat yang aku ikutin itu sih yang suka dipermasalahkan. Ini menurut ini kan begini, ini kok gini gitu loh. Jadi ya kayak ada celah aja. Maksudku kalau semakin revisinya juga semakin bagus, makin baik, ya mungkin orang juga sudah meminimalize itulah celah-celah debat itu aja. Makanya kalau misalnya sikap kita dalam mencari tahunya itu, dalam mempelajarinya untuk menemukan yang mana yang paling tepat, yang mana yang paling akurat, itu akan membantu. Benar, sebenarnya kelemahan dari debat itu karena dia mencari kesalahan, bukan mencari. Dan dia sudah a priori dari awal, dia sudah antipati dari awal, sehingga apapun yang betul dikatakan dia tidak akan percaya. Gitu. Betul. Ya kan? Ya, itu sih yang aku ikutin begitu. Tapi thank you banget nih penjelasannya, bro. Sama-sama, bro. Ya, silakan, Jas. Ya, terima kasih ya Bang sharingnya. Mungkin saya tadi dengarnya nggak terlalu maksimal. Tapi tadi banyak juga sih. Rencana nanti mau dengar kembali lagi ya rekamannya. Tapi tadi yang paling menarik tadi adalah
terkait dengan terjemahan Alkitab ya. Ya. Tuhan menginterpretasikan, mengilhamkan kepada seseorang sesuai dengan pembendaharaan katanya. Ya, Itu bagi saya percaya itu adalah cara Tuhan yang paling sangat luar biasa ya. Zaman dulu Tuhan sudah bisa punya ide seperti itu gitu ya. Karena itu adalah, kalau mungkin bahasa zaman sekarang itu komunikasi efektif namanya. Itu adalah hal yang paling efektif yang Tuhan lakukan gitu ya. Dan Tuhan sudah lakukan itu. Jadi berkata tuh komunikasi efektif itu Tuhan tuh udah mulai duluan gitu. Kita aja yang kembangin ternyata. Gitu ya. Itu hal yang luar biasa banget sih secara pribadi, dan itu sangat mempercepat ya proses pembelajaran juga dalam Alkitabnya. Tadi menarik juga tadi seperti yang Bang Virgo sampaikan tadi ya, ada banyak terjemahan gitu ya. Tapi belajar dari sini, emang kayaknya kita perlu memfilter terjemahan yang kita baca supaya tidak ngaco dalam artian gitu ya. Karena tadi kayak Bang Virgo, saya setuju sih, memang banyak sekali ya terjemahan zaman sekarang ya. Nah mungkin dalam hal ini kita juga perlu referensi terjemahan mana saja yang mungkin bisa lah, atau mungkin standar kita baca gitu ya, terutama kayak kita yang non teolog seperti itu ya. Karena kalau enggak tuh nanti bisa ya, peluang itu banyak sih untuk diputar balikan zaman sekarang gitu ya. Kayak sekarang mungkin kalau beli Alkitab ya udah terjemahan LAI aja kalau bahasa Indonesia gitu. Itu jangan jadi terjemahan yang lain-lain lagi yang kita mungkin beli, atau yang ada orang-orang lain terjemahan sendiri gitu ya. Jadi memang kita juga perlu memfilter sumber-sumber yang akan kita baca atau yang kita dalami, terutama dalam baca Alkitab. Itu, dan tadi saya kan nyari Alkitab bahasa masa kini. Itu masuk ke Deuterotika gitu ya? Oh, kalau masih kini itu terjemahannya. Iya. Kalau ini lebih kepada tambahan daripada PL. Soalnya tadi saya lihat di Alkitab itu ada tulis Deuterokanonika. Mereka jadi kalau Deuterokanonika ini kitab selain PL. Selain PL dan PB. Nah, kalau Ortodoks, Deuterokanonikanya lebih agak berbeda dengan Katolik Roma, dan dia lebih banyak. Tapi dia namanya sama, Deuterokanonika juga. Ya, Deuterokanonika itu artinya kanon kedua. Kanon pertama PL, Proto. Tapi kita Protestan tidak menganggap Deuterokanonika sebagai Proto, sebagai kanon, karena ya itu bisa dibaca tapi bukan otoritatif, berwibawa sama seperti PL. Jadi kita tidak mau menggunakan itu. Oke. Ya, itu soal tadi saya pas cari itu di bawahnya tulisan Alkitab bahasa masa kini, di bawahnya Deuterokanonika gitu. Oh, mungkin itu ya. Itu ya mungkin untuk yang Katolik Roma ya. Oke. Mungkin dari saya itu saja sih Bang. Terima kasih sekali lagi buat pelajarannya. Oke. Ya, kita dengar dari jauh, dari Medan, dari Bro Hendy. Silakan Brother Hendy. Pelajaran yang bagus banget. Ya, thank you. Kita peraban. Kadang kalau kita lihat debat-debat psikologi itu ya, kita selalu diserang. Dasarnya apa gitu ya. Nah, jadi bahkan mereka ambil dalil gitu ya. Mereka juga dapatnya dari Barnabas dan sebagainya. Iya. Tapi setelah mengetahui ini kita jadi lebih kuat fondasinya bicara kalau misalnya apa yang selama ini diragukan. Nah, celakanya orang Kristen saat ini karena tidak terlalu mendalam dan tidak pernah dapat pengajaran seperti ini, justru menerima gitu. Iya. Betul. Ini tentang Injil Barnabas segala macam gitu. Makanya butuh mungkin ini preaching-nya kita lah ya. Iya. Tugas kita lah untuk menyampaikan itu. Betul. Bahwa keraguan mereka itu nggak perlu, karena mereka itu memang dari Tuhan. Wahyu itu afirmasi dari Tuhan. Betul. Bukan manusia yang buat, bukan pikiran. Karena memang ya 100% dari Tuhan.
Cuman itu dari penjelasan tadi didapati bahwa bayangkan beberapa penulis dan semuanya bisa sinkron satu Iya. sama lain. Betul, betul. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, apa namanya, benang merahnya nyambung terus, gak ada yang Iya. Nah, itulah nyata bahwa memang itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Benar, benar. Yang menarik menurut saya. Iya. Benar. Isinya adalah bukan lagi ini, gitu ya, harus kita kasih tahu. Iya. Benar. Karena makin banyak yang nggak percaya dengan kitabnya sendiri, karena adu argumen itu kalah terus. Iya, benar, benar, benar. Kurang membaca sejarahnya juga ya, kurang meneliti. Memang tidak tersedia itu. Iya, iya, iya benar. Kan yang tersedia biasanya ya nyanyi-nyanyi, apa namanya, nakut-nakuti gitu ya. Kayak ini gitu. Jadi nggak ambil juga. Iya benar. Nah, pengajaran yang beginilah yang dilakukan untuk apalagi minggu lalu ya. Iya. Dari Pak Amin. Iya. Jadi selama ini orang juga bingung kan siapa Kristus gitu kan. Iya. Nah, setelah kristologi itu ya itu jadi hari ini orang bilang Yesus itu nabi. Kita udah punya senjata yang kuat untuk melawan argumentasi yang tidak benar seperti itu. Iya, iya. Wow. Sangat thank you banget. Thank you. Dicerahkan kembali di Thank you. pelajaran ini. Thank you. Ya, thank you brother. Ya, silakan. Siapa lagi? Elton? Itu apanya? Mic-nya itu. Ya, silakan. Thank you Pak. Ya, thank you. Kalau dari Ethan sih bersyukur bisa dapat ilmu lagi. Intinya ya semua itu kan dari Tuhan. Tapi juga Tuhan bukan yang ngomong ke para nabi. Nabi, kamu nulis ini, nulisnya harus seperti ini. Iya. Harus ada kalimat ini. Tapi Tuhan tuh ngasih ilham, ngasih Roh Kudus, ngasih pengetahuan ke mereka. Walaupun penulisannya berbeda, tapi intinya itu sama, pesannya yang Tuhan mau kasih itu sama. Jadi itu juga ngasih ini juga sih, bagi Ethan kasih menunjukkan kalau Tuhan tuh membiarkan kita juga buat berkreasi. Betul. Jadi misalnya kita mau khotbah atau mau sharing pelajaran, juga nggak ada dikte dari Tuhan, nggak perlu dikte dari Tuhan. Tuhan cuman berdoa buat semoga yang kita omong ini seturut sama perkataan Tuhan, apa yang Tuhan maksud. Itu juga sih, jadi semakin inilah diberi pengetahuan yang lebih lagi. Ya. Jadi kita punya Roh Kudus, kita punya firman Tuhan, kita punya komunitas. Jadi saling menjaga, saling membantu semua untuk membawa kita sampai kepada kebenaran. Dan ini juga menyemangati kita dalam membaca Alkitab, karena kita membaca firman Tuhan. Ya kan? Kita juga punya Roh Kudus. Dan akan ada iluminasi bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk membantu kita di dalam menerapkannya. Kita udah belajar juga tentang hearing God, ya, meditasi dengan menggunakan firman Tuhan, biblical meditation. Kita membaca Alkitab, kita memeditasikannya, ya. Kita pernah belajar juga tentang Lectio Divina, itu kan, membaca firman, ya,
merenungkannya, kemudian kita bisa memahami ya bagaimana Roh Kudus mendorong kita melakukan kebenaran-kebenaran kehendak-kehendak Tuhan. Oke?